Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semua. Apa Ya, kabarnya? ya selamat Pagi. pagi ya Pagi, teman-teman. Pak. Masih semangat ya belajar dari minggu pagi. Sebelumnya suara saya terdengar beli putu. Terdengar Eh, jelas. mungkin bisa dijelasin dikit. Tapi mungkin pelan-pelan aja gitu biar jelas. Oke, oke, siap, siap. Di hari Minggu pagi ini kita akan belajar tentang konten marketing nih teman-teman. Sebelumnya pada dapat materinya kan ya? Eh, Mas Kamal bisa minta izin sebentar sebelum dimulai. Mungkin kita bisa foto dulu, foto bersama dulu Boleh, untuk boleh. dokumentasi. Untuk teman-teman bisa tolong dinyalakan kameranya ya. Mbak Ganis atau Wisnu bisa bantu foto. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Bentar, ada yang satu baru join. Saya admit dulu, mungkin kita bisa foto bareng sama yang baru datang. Ditunggu sebentar ya. Halo Kak Angga Wijaya, boleh dibuka kameranya. Baru join, kita mau foto bersama. Kak Boy juga boleh minta buka kameranya kalau ikan ya. Oke, kita mulai lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman. Eh, kita kembali lagi di sesi keempat di Daya Project bersama di Network. Eh, di sini ada saya, Agus Wada Gunawan, ada Mas Wisnu dan Mbak Ganis. Kemudian kita akan ditemani oleh trainer kita, Mas Kama. Silakan Mas Kama bisa dimulai. Oke, selamat pagi semua teman-teman yang baru join. Aku mau ngulangin lagi, hari ini kita akan belajar tentang konten marketing. Saya izin share screen ya. Oke, bentar. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Udah. Jadi seperti biasa, aku akan mengawali presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar ya istilah content is a king atau konten adalah raja. Kira-kira apa sih teman-teman maksud dari pertanyaan ini? Pertanyaan konten adalah raja itu apa? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau membantu menjawab teman-teman? Oh, saya Pak. Pas. Boleh, boleh. Apa jawabannya kira-kira? Itu adalah salah satu cara agar kita juga atau banyak orang bisa mengenali produk tersebut Oke, dengan menarik dan segala macamnya. oke, mengenali produk yang dikemas melalui konten secara menarik ya. Siap, benar Pak. Pas. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Apa maksud dari konten adalah raja? Kak, halo. Ya, ya, ya Kak. Gimana Kak, Kak menurut Kakak? kalau saya eh, maksud dari konten adalah raja, kan kita tahu raja itu pribadi yang kita lihat pribadinya saja, pribadi yang wow, Oke, yang apa, yang istimewa, yang ketika disebut saja bisa menarik perhatian. oke. Jadi saya lihat dari sudut itu, konten itu harus bisa menarik perhatian.
Oke, Bisa konten. wow. Oke, konten berarti diibaratkan sebagai raja yang bisa menarik perhatian ya. Iya, Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Saya Kak, Ya, gimana? mungkin ada pertanyaan juga Kak untuk di awal ini. Gimana, maaf? Kalau misalnya konten adalah raja, bagaimana kita membuat konten yang menarik? Sementara kita flashback ke belakang, ketika Tito baru muncul itu kan banyak sekali loh konten-konten goyang-goyang pinggul, goyang-goyang apalah nggak jelas yang seksi-seksi itu gitu. Tapi itu kan memang menarik. Ya, Tapi apa sih yang kita dapatkan nonton dari goyangan seperti itu loh gitu. ya, oke. Apakah konten skin ini begitu penting sekali gitu loh. Sementara ilmu pengetahuan itu kita nggak dapat selain menonton aksi pinggul-pinggul gitu loh. Oke. Jadi Gitu. ya, terima kasih Beli Putu. Ini menarik banget ya teman-teman. Jadi benar yang diomongin Beli Putu tuh konten itu beragam. Cuman seperti apa sih konten yang bernilai, yang memberikan informasi itu seperti apa? Ini kita akan bahas di sesi kali ini. Nanti mungkin dari sebelum sesi ini teman-teman bingung nih kayak tadi Beli Putu bingung konten nari-nari apa sih? Menarik memang menarik ya teman-teman sebagai entertain, sebagai hiburan. Cuman apa yang bisa kita pelajari kan itu pertanyaan besarnya. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar gimana sih konten yang menarik dan memiliki nilai. Jadi tadi maksud dari konten adalah raja itu adalah konsep ini sering dianggap sebagai dasar atau sebagai acuan dalam pembuatan konten marketing, teman-teman. Jadi, konten itu benar tidak hanya menghibur, tidak hanya menarik, tapi berkualitas dan relevan. Kata kuncinya di sini, teman-teman. Berkualitas dan relevan. Dari kualitasnya oke, dari relevan, semisal nih, relevan tuh dalam artian aku terhubung atau aku memiliki koneksi dengan customerku. Itu yang dinamakan relevan. Itu akan menciptakan daya tarik sendiri teman-teman. Jadi kata kuncinya di sini adalah berkualitas dan relevan. Lalu pertanyaan kedua nih, aku mau bertanya lagi. Tadi kan konten adalah raja, lalu konten adalah raja itu sebagai dasar dari konten marketing. Lalu apa sih konten marketing itu sendiri? Ada yang mau membantu menjawab lagi? Izin menjawab. Ya, siap. Konten marketing itu di mana konten itu merupakan cara pemaparan Hmm. produk atau jasa kita gitu Kak. Kayak mau video atau foto yang berisikan tentang produk atau jasa kita Oke, yang berarti di-share, yang ditayangkan kepada masyarakat. mempromosikan produk melalui beberapa konten ya, seperti video Ya, atau foto. Oke, ya. siap. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab, teman-teman? Ya, konten marketing itu pembuatan apa tulisan atau gambar atau video atau visual yang disesuaikan apa yang menjadi daya menarik begitu. Oke, gimana konten itu bisa membuat orang tertarik ya? Ada lagi, teman-teman? Mungkin bisa sharing pengalaman atau apa sih maksud dari konten marketing tadi? Kalau bagi saya pribadi sih, konten marketing itu adalah konten yang berupa foto atau video yang berisi informasi mengenai produk kita. Oke, Produk oke. yang ingin kita jual itu simpel aja sih. Oke. Benar. Jadi jawaban dari teman-teman tadi tidak ada yang salah. Cuman aku bakal menjelaskan bahwa benar kita mempromosikan bisnis atau usaha kita ke dalam sebuah konten. Nah, konten ini bisa apa teman-teman? Bisa foto, bisa visual, foto atau video, mungkin bisa kita tulisan atau teks gitu. Cuman yang teman-teman perlu ingat bahwa kontennya tuh bukan hanya sekedar konten aja, tapi ini harus ada konten yang berguna, konten yang menarik, dan konten yang relevan. Jadi 3 kata kunci lagi, berguna, menarik, dan relevan. Jadi ini, aku membuat perbedaan konten marketing dengan pemasaran tradisional yang sudah lama terjadi ya teman-teman. Kita bisa bahas dulu dari tujuannya. Tujuannya tuh apa sih konten marketing? Nah, tujuannya tuh dia membangun hubungan kepercayaan dengan audiens.
Kalau pemasaran tradisional itu dia langsung menjual aja, menjual produknya aja. Jadi eh, kalau biasanya kita hanya menjual langsung, aku ada produk semisal bantal dengan harga 10.000 nih. Nah, biasanya itu termasuk dalam pemasaran tradisional. Cuman kalau gimana kita mengemasnya menjadi konten marketing, kita bisa membangun hubungan atau kepercayaan dengan audiens. Kita lebih berkomunikasi lah dengan audiens kita. Jadi tidak hanya menjual, tapi kita memberikan konten-konten edukasi, konten-konten informasi terkait dengan produk yang kita jual. Lalu cara kerjanya tadi seperti apa? Dia lebih mengedukasi teman-teman, lebih menghibur, dan memberi nilai tambah terhadap customer kita. Misalnya gini, kita kan jualan bantal nih, kita bukan hanya jualan produk dengan harga segini dengan diskon. Itu tadi yang aku sebutkan dengan pemasaran tradisional, di mana konten marketing berjalan itu ketika teman-teman bisa memberikan edukasi, semisal gimana sih cara memilih bantal yang bisa nyaman nyaman digunakan saat kita tidur. Tuh, kita memberikan edukasi. Lalu yang kedua, semisal gimana sih cara eh, merawat bantal agar tidak cepat rusak. Itu misal bisa kita berikan konten-konten informasi atau edukasi. Jadi tidak hanya menjual, tapi kita juga mengedukasi customer kita. Itu yang dinamakan konten marketing. Dan dari segi interaksi pun juga berbeda, teman-teman. Kalau interaksi dari pemasaran tradisional itu satu arah. Jadi semisal teman-teman hanya menerima iklan di TV, kan kita tidak bisa memberikan feedback langsung terhadap brandnya itu ya, terhadap bisnisnya. Semisal aku rasa iklannya tuh nggak cocok, seharusnya gini gini gini. Kita nggak bisa memberikan itu, teman-teman. Cuman kalau melalui konten marketing ini lebih kedua arah. Kenapa? Karena tadi kita kan menjalin hubungan langsung dengan customer kita, maka customer akan memberikan feedback terhadap konten-konten tadi. Itu bisa melalui komentar, bisa melalui pesan, semisal pesan Instagram langsung, melalui TikTok, komen di TikTok dan lain sebagainya. Dan pendekatannya pun juga berbeda. Kalau tradisional itu biasanya lebih umum. Jadi dia tidak perlu menspesifikasi audience atau customer dia itu seperti apa. Kalau konten marketing itu lebih personal, jadi kita lebih kesannya lebih dekat dengan customer. Contohnya apa? Tadi contohnya kita memberikan tips and trick, misal nih merawat kecantikan kita, kita jualan skincare misalnya gitu. Kita jualan skincare, kita memberikan tips and trick kepada customer kita gimana cara merawat wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Itu termasuk konten marketing. Cuman kalau dari pemasaran tradisional itu tadi dia hanya langsung menjual harga skincare A seharga 50.000. Itu termasuk pemasaran tradisional. Lanjut. Kenapa sih konten marketing itu penting? Ini aku baca beberapa riset juga kalau saat ini itu audiens itu lebih cerdas, teman-teman, dan lebih selektif dalam menerima pesan pemasaran. Seperti tadi contohnya Beli Putu. Beli Putu kan bertanya nih, ini konten tuh menarik, teman-teman. Joget-joget tuh menarik. Cuman apa yang kita bisa pelajari? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa audiens kita tuh juga bisa loh memilih-milih informasi mana yang bisa kita konsumsi lah istilahnya. Kita pelajari itu seperti apa. Jadi bukan hanya asal menerima konten, tapi kita bisa lebih selektif. Yang kedua adalah membangun kepercayaan dan membangun hubungan dengan audiens. Misalnya, tadi karena konten marketing itu kita dekat dengan customer kita, jadi kita bisa istilahnya merangkul customer kita. Kita tahu apa mau customer kita itu seperti apa. Dan biasanya biayanya lebih rendah daripada metode pemasaran tradisional. Dan dari kita memiliki kedekatan, kita memiliki hubungan dengan customer kita tuh, kita akan mendapatkan loyalitas dari customer. Jadi customer tidak akan cepat lari nih atau berpindah ke bisnis atau brand lain. Gitu. Ini aku kasih contoh biar ada gambaran di awal, teman-teman. Ini ada yang tahu sampo Dove kan, teman-teman? Ya, jadi aku sangat kagum dengan sampo Dove ini. Jadi dia itu di tahun 2004 bahkan sampai sekarang dia itu punya kampanye atau konten tentang real beauty.
Jadi kampanye ini tuh bertujuan untuk mempromosikan kecantikan wanita secara alami. Jadi gimana kita bisa memberikan nilai atau value, Dove ini memberikan value atau nilai ke customer dia, gimana sih wanita itu bisa bangga dengan kecantikan alami dia. Oke, kita bedah satu-satu teman-teman. Dari strategi konten marketing Dove, aku riset-riset di internet itu ada 3 aspek yang aku temukan. Dia memiliki konten emosional. Kenapa konten emosional? Karena Dave ini menciptakan video yang menyentuh hati teman-teman. Dia tahu masalah apa yang customer mereka alami. Dia paham, benar-benar paham seperti apa sih customer aku tuh. Makanya dari eh, masalah yang dia pahami, dia menciptakan sebuah kampanye real beauty. Dan dia bisa relate dengan customer atau bisa terkoneksi langsung dengan customer. Yang kedua tadi, kampanye sosial. Kampanye sosial itu setelah dia tahu customer-nya itu memiliki masalah apa, insecure lah, cemas terhadap dirinya apa, dia memiliki campaign sosial yaitu Real Beauty tadi teman-teman. Dan dia mengimplementasikan atau menjalankannya itu di media sosial dengan hashtag atau tagar Real Beauty. Dan mungkin kalau teman-teman main Twitter atau sekarang X, yang bernama platform X itu, di Twitter itu rame banget teman-teman tentang Real Beauty pada tahun 2004, sekitar 2004 bahkan sampai sekarang pun masih ada kampanye Dove ini. Nanti mungkin teman-teman bisa cek juga. Dan kontennya ini tidak hanya mempromosikan tentang brand Dove-nya itu sendiri, tapi juga mengedukasi nih teman-teman terhadap audiensnya itu sendiri. Nah ini aku ambil salah satu contoh artis Dian Sastro, pasti udah pada kenal ya Dian Sastro ini menjadi salah satu brand ambassador dari Dove Indonesia. Jadi Dove Indonesia berkolaborasi dengan Dian Sastro untuk mempromosikan kontennya ini, Real Beauty ini. Nah, dari kontennya ini itu dia menghasilkan beberapa aspek yang menurut saya sangat fantastis teman-teman. Yang pertama itu viral, pasti viral dong. Jadi kampanyenya ini tuh viral di mana video yang Dave buat itu viral di beberapa media sosial. Dan dari videonya itu mendapat respon yang sangat-sangat fantastis, teman-teman. Yang kedua, memberikan pengaruh positif. Jadi, dia menciptakan perubahan persepsi atau sudut pandang kecantikan itu seperti apa. Karena dia sudah tahu tujuannya kontennya dia itu untuk apa. Untuk mempromosikan bahwa wanita tuh harus bangga dengan kecantikan alami dia. Makanya dia memiliki pengaruh positif terhadap brandnya dia sendiri, brand Dove, dengan customer-nya. Lalu dari pengaruh positif ini akan menimbulkan timbal balik teman-teman. Jadi customer-nya merasa terkoneksi, terhubung, makanya customer-nya akan mensupport dari Dove-nya itu sendiri. Dan yang paling penting adalah dari kampanye ini, dari konten ini tuh Dove bisa menjual 2 kali lipat dari alatnya. Jadi ini sangat-sangat berdampak bukan hanya dari segi kita mengedukasi customer, kita merangkul customer kita, tapi kita juga bisa meningkatkan penjualan dari produk yang kita jual. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari konten Dove ini? Yang pertama adalah original. Konten ini sangat original. Belum ada orang yang menggunakan konsep atau menggunakan tujuan Real Beauty ini di dalam mempromosikan produknya. Jadi Dove menciptakan konten yang sangat-sangat original. Lalu dia menciptakan keterlibatan audiens. Tadi yang aku jelasin bahwa konten ini viral di beberapa media sosial, terutama Twitter. Nah, di Twitter tuh orang-orang pada membicarakan Dove. Dia memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan customer-nya, teman-teman. Jadi, customer-nya bisa lebih merasa dalam tanda kutip dihargai, bisa lebih dirangkul, bisa langsung memberikan
feedback terhadap brand Dove itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah merubah persepsi tadi dari stereotip atau sudut pandang bahwa kecantikan itu harus A, harus B, harus C. Cuman Dove mengubah sudut pandang bahwa kecantikan itu ya apa yang sudah kamu miliki. Itu misi dari Dove yang ingin disampaikan kepada customer-nya. Nah, mungkin tadi masih ada yang bingung ya, ada beberapa peserta yang bingung. Cuman ini kunci atau strategi yang teman-teman bisa pakai gimana sih biar kita bisa menciptakan sebuah konten yang bernilai. Ini aku kasih tips and triknya, ada 5 tips. Nanti teman-teman bisa ikutin dari step awal, step 1 sampai step 5, gimana kita bisa mendevelop atau kita membuat konten seperti Dove, hampir mirip Dove yang memiliki tujuan dalam setiap kontennya dia. Jadi ada 5 kunci elemen. Yang pertama itu ada strategi, yang kedua ada audience yang ditargetkan, yang ketiga ada konten yang relevan dan bernilai, yang keempat ada distribusi konten yang efektif, dan yang kelima ada analisis dan optimalisasi. Kita masuk ke konten yang pertama, strategi yang pertama teman-teman, yaitu tentang gimana sih kita membangun strategi konten marketing. Jadi di sini ada 3 poin teman-teman yang teman-teman harus lakukan di step pertama atau di langkah pertama. Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan tujuan dan sasarannya tuh apa. Misalnya nih, jadi tujuannya tuh apa sih? Tujuannya tuh kalau teman-teman ingat, aku pernah memberikan materi yang tentang marketing funnel yang piramida terbalik itu teman-teman. Sama mungkin Deta kemarin juga menjelaskan sama juga tentang marketing funnel atau tahap-tahap marketing yang piramida kebalik itu. Teman-teman harus tahu nih posisi bisnis atau brand atau produk teman-teman tuh di mana. Apakah tujuannya itu baru di tahap awal atau biasa kita sebutnya brand awareness atau meningkatkan kesadaran bisnis atau produk kita agar semakin dikenal. Itu di tahap awal. Semisal, oh aku udah menyadari nih bisnis aku ada di tahap awal atau ingin meningkatkan kesadaran bahwa bisnis aku tuh ada kepada customer yang lebih luas, menjangkau customer yang lebih luas. Misalnya aku menjual baju olahraga, aku pengen brandku ini terkenal ke semua orang. Itu di tahap pertama, meningkatkan kesadaran produk teman-teman ke customer yang lebih luas. Semisal tujuannya itu. Nah, dari tujuannya itu, teman-teman breakdown lagi nih ke sasaran yang lebih spesifik. Maksudnya gimana? Semisal tadi kan meningkatkan kesadaran brand terhadap customer luas. Caranya gimana teman-teman? Itu teman-teman breakdown lagi tuh. Semisal, oh aku ingin meningkatkan followers di Instagram dengan jumlah 12 pengguna baru setiap 1 minggunya. Itu termasuk sasaran yang lebih spesifik gimana kita bisa mencapai tujuan yang kita sudah set tadi. Itu yang poin pertama. Poin kedua, setelah teman-teman mengetahui tujuan dan sasaran, itu teman-teman harus melakukan audit konten. Jadi kan sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah posting di akun pribadinya mungkin atau akun jualannya, itu teman-teman coba untuk mengaudit konten. Mengaudit konten itu seperti apa? Ini misalnya konten-konten yang teman-teman sudah posting, teman-teman cek satu-satu nih. Oh, ternyata customer aku tuh suka konten foto produk dengan aktivitas. Semisal aku jualan tadi baju olahraga. Customerku tuh ternyata suka konten-konten seperti aku sedang beraktivitas lari dengan produk olahragaku, dengan produk baju olahragaku, semisal itu. Dibuktikannya dengan apa? Oh, like atau suka yang di Instagram yang tanda love itu banyak nih, komennya juga banyak. Berarti dari situ teman-teman bisa menyimpulkan bahwa konten ini tuh memang suka, makanya aku harus pertahanin gitu. Itu yang dinamakan audit konten. Dan mungkin ada konten-konten yang istilahnya performanya itu jelek teman-teman, nggak banyak orang suka.
itu seperti apa, itu dianalisa lebih dalam, itu akan lebih bagus teman-teman. Nah, dari situ tuh, dari tujuan sudah, sasaran sudah, audit konten sudah, teman-teman bisa menciptakan apa nih yang harus aku lakukan untuk kedepannya. Nah, itu yang dinamakan menentukan jenis konten yang akan dibuat atau ideation kontennya itu seperti apa. Tadi dari audit konten, tujuan sasaran, kita bisa mendevelop atau kita bisa mengembangkan konten yang lebih baik itu seperti apa. Kita bisa menciptakan ide-ide kreatif baru dari konten-konten yang sudah ada itu kita kembangkan seperti apa. Gitu teman-teman. Ini aku kasih contoh gimana penerapannya, mungkin biar ada gambaran. Jadi ada seorang owner bernama Ibu Ani. Ibu Ani ini memiliki toko pakaian olahraga. Dia menjual produk-produk baju olahraga. Nah, dia ini ingin meningkatkan kesadaran merek di media sosial. Jadi Bu Ani ini udah memiliki tujuan utamanya dia adalah ingin produknya dia tuh lebih dikenal. Nah, dari produk yang ingin lebih dikenal di sosial media, Bu Ani ini menurunkan lagi teman-teman. Bu Ani memperinci lagi. Caranya gimana? Dia ingin meningkatkan jumlah pengikut atau followers dan keterlibatan dengan audiens. Keterlibatannya tuh seperti apa? Misalnya, audiensnya lebih sering komen, audiensnya lebih sering menanyakan apa yang atau menanyakan produk-produk yang dia inginkan kepada saya. Itu dia lebih breakdown secara atau lebih dispesifikasi dari tujuannya itu. Jadi yang warna meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan jumlah pengikut itu adalah poin pertama yang aku jelasin tadi. Poin keduanya, Bu Ani ini lalu melakukan audit konten teman-teman. Dia menemukan bahwa foto produk yang dia sudah post mendapatkan lebih banyak daripada postingan lain. Nah, dia udah tahu nih, oh ternyata foto-foto produk banyak like-nya daripada konten-konten lain. Misalnya konten-konten yang langsung menjual diskon 50%. Itu ternyata customerku tuh interaksinya dikit di situ. Like-nya dikit, komentarnya dikit. Mereka lebih banyak like-nya di foto-foto produk. Semisal itu. Jadi sudah melakukan audit konten, lalu Bu Ani ini mengembangkan teman-teman. Bu Ani mengembangkan bahwa, oh oke, aku mau memutuskan untuk fokus pada konten visual. Konten visual itu seperti apa? Konten visual itu dia ingin mempertahankan foto-foto produknya tadi, cuman ditambah dengan model. Jadi modelnya ini memakai produknya si Bu Ani, baju olahraganya Bu Ani tadi. Dan Bu Ani itu juga bukan hanya fokus pada foto produknya aja, cuman dia mengembangkan lagi teman-teman. Dia explore, dia menciptakan ide baru dengan membuat video tutorial tentang gimana sih memadu-madakan atau styling penggunaan baju olahraga untuk aktivitas sehari-hari. Jadi Bu Ani udah melakukan tahap pertama tentang membangun strategi konten marketing. Itu step pertama tentang membangun strategi konten marketing. Kita masuk ke step kedua teman-teman, yaitu memahami audiens kita. Itu seperti apa. Nah, ini ada 2 poin teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus melakukan riset atau melakukan istilahnya penelitian itulah terhadap customer kita. Itu ada 3 poin yang aku sebutin. Yang pertama ada demografis, itu tuh rinciannya seperti usia, jenis kelamin, lokasinya dia tinggal di mana. Lalu yang kedua ada psikografis, misal gaya hidupnya dia seperti apa, minatnya seperti apa, nilai yang dia adopsi atau yang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Lalu kita juga melihat dari sisi perilakunya dia seperti apa teman-teman. Misalnya, oh ada nih calon customerku dia sering banget main scrolling Instagram daripada TikTok. Itu bisa menjadi data riset kita untuk membangun strategi konten marketing ini. Selain itu juga masalah-masalah apa sih yang sedang customer kita hadapi, itu kita bisa mengumpulkan data-datanya dari mengidentifikasi audiens kita. Nah, dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita istilahnya membuat personifikasi atau membuat seseorang fiktif.
Maksudnya gimana? Kita membuat seseorang imajiner atau membayangkan calon customer kita itu seperti apa dari data-data yang sudah kita miliki tadi. Ini sangat-sangat membantu dalam proses pembuatan konten teman-teman. Dua faktor ini. Mungkin teman-teman di sini bingung gimana Kak caranya biar kita bisa dapat data-datanya itu. Nah, salah satu cara yang sering banget aku lakuin adalah melalui riset teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat riset singkat. Mungkin bisa melalui Google Form, itu teman-teman bikin list-list pertanyaan apa aja yang pengen teman tanyakan ke calon customer. Cuman harus harus relate atau harus terkoneksi dengan produk yang akan teman-teman jual. Misalnya kayak teman-teman boleh menanyakan usia, jenis kelamin, lokasinya di mana. Terus misal nih teman-teman menjual produk baju olahraga tadi. Teman-teman bisa tanya semisal ke customer kayak, apakah kamu sudah pernah menggunakan baju olahraga dengan bahan yang cepat menyerap keringat gitu. Itu bisa teman-teman tanyakan. Lalu teman-teman bisa menggali lagi informasi. Apa sih kekurangan produk yang sudah kamu gunakan saat ini? Nah, dari riset-riset itu tadi, teman-teman bisa analisis, bisa istilahnya bisa mengolah apa yang sudah teman-teman punya datanya menjadi sebuah persona atau menjadi sebuah sosok fiktif tadi, teman-teman. Cara lainnya, kalau semisal teman-teman agak bingung tentang riset, teman-teman bisa melakukan wawancara ke orang-orang sekitar teman-teman dulu. Semisal teman-teman yang penting teman-teman udah tahu tujuannya ke siapa, orangnya semisal, oh aku menciptakan produk sepatu bola. Pasti yang main kan kebanyakan cowok ya. Biasanya cowok yang memiliki aktif atau memiliki minat di olahraga sepak bola. Nah, teman-teman mulai tuh mencari kenalan-kenalan di sekitar teman-teman. Semisal, oh aku ada kakak yang dia atlet olahraga sepak bola. Itu teman-teman bisa melakukan wawancara langsung melalui wawancara itu sendiri. Nah, mungkin nanti aku bisa tambahin kayak contoh-contoh list-list pertanyaan apa yang biasanya aku gunakan untuk melakukan riset. Nanti aku akan bantu share ke tim The Network. Mungkin teman-teman dari tim The Network bisa share ke teman-teman juga. Nah, ini aku kasih contoh lagi teman-teman, gimana gambarannya dalam memahami audiens yang ditargetkan. Tadi masih nyambung ke contoh yang pertama, jadi aku masih menggunakan contoh Bu Ani tadi. Tadi Bu Ani kan udah memiliki strategi ya. Dia sudah tahu strategi konten marketing yang ingin dia buat. Nah, dia mulai masuk ke tahap 2 nih teman-teman. Bu Ani ini melakukan riset. Dia menargetkan bahwa bisnis atau produknya dia tuh harus menyasar wanita berusia 25-35 tahun yang aktif. Nah, aktifnya ini seperti apa? Aktifnya ini, wanitanya ini tuh dia suka olahraga yoga, dia suka mendaki gunung, dan memiliki gaya hidup sehat. Dia suka makan-makan yang sayur-sayuran gitu, gaya hidup sehat. Dan si wanitanya ini ternyata aktif teman-teman. Dia aktif di Instagram dan di Facebook untuk apa? Untuk mencari inspirasi dan informasi terkait produk baju olahraga, terkait gaya hidup sehat di Instagram, di Facebook itu seperti apa. Nah, dari data-data yang sudah Bu Ani lakukan riset ini tadi, Bu Ani menciptakan sosok seorang wanita yang bernama Aktif Emi, atau Emi si aktif dan bersemangat. Nah, si aktif Ami ini memiliki umur 30 tahun yang gemar berolahraga dan selalu mencari pakaian yang nyaman dan fungsional untuk mendukung gaya hidupnya yang aktif. Jadi dari datanya yang mentah tadi, Bu Ani menciptakan sosok yang bernama Aktif Emi. Nah, itu merupakan contoh dari proses atau step kedua, yaitu memahami audiens yang ditargetkan. Lanjut ke step ketiga adalah konten yang relevan dan bernilai. Maksudnya seperti apa?
Jadi di konten yang relevan dan bernilai ini kita membagi atau kita harus mengingat 3 poin penting. Yang pertama ada storytelling atau bercerita, yang kedua adalah visual, dan yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah interaktif konten. Maksudnya apa sih storytelling yang pertama? Atau kita bercerita. Maksudnya adalah kita membuat atau kita menceritakan cerita yang menarik dan relevan terhadap konten kita. Jadi audiens itu merasa bukan hanya kita menjual, tapi kita bercerita terhadap produk yang kita ciptakan. Semisal, eh, semisal ada bisnis furniture nih teman-teman. Nah, bisnis furniture tuh ada kita, eh, semisal Beli Putu membuat meja A. Nah, meja A ini teman-teman bisa membuat konten seperti, oh aku membuat meja A ini berdasarkan cerita dari customer aku yang memiliki kenangan di masa kecilnya. Jadi teman-teman mulai bercerita. Jadi orang itu akan merasa, oh benda ini atau produk ini tuh memiliki nilai loh, bukan hanya menjual. Jadi akan lebih menarik untuk dilihat teman-teman. Dan ada, mungkin aku bisa sharing, aku juga lagi membuat konten-konten storytelling. Jadi aku ada eh, sebuah Instagram yang sedang aku handle, namanya Makan Tengah. Makan Tengah teman-teman, itu aku membuat campaign cerita makanmu. Jadi cerita makanmu itu seperti apa sih? Jadi aku mengajak audiens-audiens aku, customer-customer aku, followers-followers aku tuh untuk membagikan makanan favoritnya pada saat masa kecil. Karena aku menyadari bahwa aku seorang perantau di Bali. Kadang aku kangen. Nah, aku tuh mengajak followers aku tuh untuk bercerita. Apa sih makanan favorit kamu pada saat masa kecil? Dari situ, dari masalah situ, atau aku sudah tahu nih kegelisahan aku tuh apa. Aku tuh merindukan momen-momen masa kecilku, terutama pada dunia kuliner atau makanan favoritku. Dari situ aku mulai melanjutkan tahap berikutnya, membuat makanan itu dan membaginya di Instagram. Cuman aku tidak hanya memposting foto makanannya aja, tapi aku bercerita teman-teman. Waktu itu aku membuat sup bunga matahari. Mungkin teman-teman akan asing mendengar bunga matahari kok dijadikan sup. Mungkin ada yang baru dengar juga. Jadi itu salah satu makanan yang ada yang terkenal di area atau di tempat tinggalku di Jawa Tengah. Dan itu tuh biasanya supnya hanya disajikan pada saat pernikahan teman-teman. Jadi itu sebagai simbolisasi bahwa orang yang memakan supnya itu akan memiliki kehidupan atau kehidupannya lebih baik gitulah, lebih cerah sesuai dengan bunga matahari. Dari situ aku bercerita bahwa oh aku rindu dengan masa kecilku, aku setiap hari bahkan bisa memakan sup bunga matahari. Filosofinya apa sih? Dari situ aku bercerita, aku sharing dengan followers aku dan gimana biar followers aku tuh bisa ikut sharing cerita juga. Aku menambahkan teman-teman kayak yuk boleh di komen apa sih makanan favorit kamu. Nah, dari situ ternyata followers aku tuh banyak teman-teman yang sharing kayak, aku suka loh Kak, makanan favoritku tuh ini ABC. Dari masa kecil tuh dia cerita masa kecilnya seperti apa. Terus masakannya tuh ini, dia menjelaskan filosofinya. Nah, dari situ gimana biar aku menghargai customerku tadi, aku membuat masakannya dia, teman-teman. Jadi aku semisal nih, oh Kak, aku makanan favoritku rawon sapi dengan telur asin gitu. Nah, aku mulai menggali-gali tuh, kenapa kamu suka ini kamu? Kenapa kamu memilih menyukai ini? Apa sih cerita masa kecilmu tentang rawon sapi sampai kamu suka? Dari situ aku mulai memasak hidangannya si followersku ini. Lalu aku posting di konten untuk dijadikan konten storytelling. Aku menceritakan lagi apa cerita masa kecil dari customerku itu. Itu merupakan salah satu contoh penerapan dari konten storytelling atau konten bercerita. Lalu konten pasti kita
memiliki konten visual, teman-teman. Kita menggunakan gambar, kita menggunakan video untuk menarik perhatian dari customer tadi. Benar yang dikatakan teman-teman tadi di awal bahwa konten tuh harus ada video, harus ada gambar, harus ada teks untuk menjelaskan apa sih pesan yang ingin kita sampaikan ke customer kita. Lalu interaktif konten. Interaktif konten tuh gimana? Kita membangun komunikasi dengan customer kita tadi. Seperti contohnya tadi aku mengajak customerku untuk berkomentar, menceritakan masa kecilnya dia seperti apa dengan menu favoritnya dia itu seperti apa. Itu merupakan konten-konten interaktif. Mungkin kalau teman-teman agak kesusahan untuk mengajak bercerita customer teman-teman atau calon audience atau followers teman-teman, teman-teman bisa menggunakan kayak kuis tebak-tebakan online atau mungkin giveaway atau mungkin teman-teman membuka pertanyaan-pertanyaan semisal tadi bisnis furniture nih, teman-teman bisa nih membuat pertanyaan atau Q&A mengajak customer-nya kayak misal boleh loh tanya-tanya terkait tentang dunia furniture. Nanti ketika audiensnya repost, audiensnya berkomentar, teman-teman usahakan menjawab dengan memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu seperti apa? Informasi-informasi yang memang teman-teman lakuin atau relate dengan produk yang teman-teman jual. Nanti setelah teman-teman memberikan informasi, baru teman-teman bisa CCP atau teman-teman bisa masukkan konten-konten tentang produk yang teman-teman jual. Misal nih, gimana cara memilih furnitur untuk ruang tamu. Teman-teman menjelaskan nih kayak, oh ruang tamu tuh ada tipe-tipenya masing-masing, semisal gitu ya. Semisal di ruang tamu harus ada sofa, harus ada kayu, meja kayu. Nah, teman-teman bisa menjelaskan meja kayu yang baik di ruang tamu tuh mungkin berbahan dasar ini. Nah, dari situ teman-teman bisa menjual nih, oh iya nih, kita ada menjual meja kayu untuk ruang tamu tipenya ini dengan harga segini. Jadi kita memberikan edukasi, kita memberikan informasi, dan juga kita sekaligus menjual produk yang kita jual. Itu yang dinamakan interaktif konten, teman-teman. Nah, aku kasih contoh lagi, masih menyambung tentang bisnisnya Bu Ani. Jadi tadi kan Bu Ani ini udah melakukan audit konten bahwa konten visual dia yang foto-foto produk dengan modelnya ini memiliki like atau komen menarik, teman-teman, tinggi. Dia tetap mempertahankan dan kontennya ini tuh ditambah dengan aktivitas seperti apa. Jadi biasanya sebelumnya mungkin Bu Ani hanya foto-foto di studio foto, sekarang mengubah visualnya, mengubah temanya menjadi aktivitas olahraga. Jadi melalui aktivitas penggambaran aktivitas olahraga ini, customer-nya tuh bisa membayangkan ada gambaran ketika dia olahraga dan menggunakan produknya Bu Ani ini, gimana sih rasanya, bisa membangunkan emosionalnya tuh seperti apa. Jadi selain foto-foto produk, tadi Bu Ani juga membuat video tutorial cara styling. Nah, cara stylingnya tuh gimana maksudnya? Mungkin bisa memadu-madakan baju olahraga dengan baju casual gitu, teman-teman. Dan ini bisa memberi nilai tambah bagi audiens tentang ide-ide baru, informasi-informasi baru tentang cara memanfaatkan produk yang Bu Ani jual. Cuman dari pembuatan konten-konten ini, teman-teman jangan lupa di step kedua tadi bahwa teman-teman sudah menciptakan sebuah sosok yang bernama Aktif Emmy. Jadi teman-teman berpacuan pada itu. Lanjut ke distribusi konten yang efektif. Ini tuh ada 4 poin. Yang pertama ada analisis audience, lalu mempertimbangkan jenis konten, tujuan konten, dan fitur platform. Yang pertama adalah analisis audience. Analisis audience itu seperti apa? Misalnya, tadi kan Emi atau Ami ini, dia suka bermain Instagram dan Facebook. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa, oh aku mau fokus aja nih menjual produkku di Facebook dan Instagram, karena berdasarkan hasil riset yang aku lakukan, ternyata banyak customer-customerku yang bermain Facebook dan Instagram. Jadi aku memilih platform itu aja gitu.
Dan mungkin setelah dari Facebook dan Instagram, teman-teman sudah tahu platform yang dipilih itu seperti apa, teman-teman bisa mempertimbangkan jenis konten. Misalnya, oh konten video sama konten foto-foto tuh cocoknya di Instagram deh, gitu. Makanya aku posting di Instagram. Terus kalau konten-konten tentang tulisan-tulisan tuh, aku rasa nggak cocok nih di Instagram. Lebih cocok ke website atau ke blogger atau ke LinkedIn atau ke Twitter. Itu lebih cocok. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga jenis kontennya seperti apa. Tujuan lalu yang ketiga adalah tujuan konten. Tujuan kontennya tadi yang kita bahas di awal, teman-teman. Teman-teman tuh tujuannya untuk apa membuat konten ini? Apakah meningkatkan follower, terus mungkin digunakan untuk menjual, itu teman-teman harus tahu tujuannya untuk apa. Dan yang terakhir adalah fitur platform. Di fitur platform ini teman-teman harus tahu, semisal IG. Oh, IG itu bukan hanya untuk posting-posting konten video sama foto, tapi dia bisa live atau bisa siaran langsung. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur itu. Teman-teman bisa menjual atau membuka ruang diskusi melalui fitur live itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus explore apa sih platform yang dipilih teman-teman, kontennya seperti apa, tujuannya seperti apa. Ini aku kasih contoh dari bisnisnya Bu Ani tadi. Jadi Bu Ani itu memiliki 3 channel atau 3 media sosial, 3 wadah media sosial. Tadi Bu Ani sudah tahu bahwa si customer-nya ini aktif di IG dan FB. Makanya dia fokus di IG dan FB. Cuman karena TikTok sekarang lagi berkembang, Bu Ani itu mempertimbangkan TikTok juga. Makanya TikTok dipilih untuk sebagai media promosinya. Contoh kontennya apa? Contoh kontennya dia membagikan foto gaya-gaya yang menarik dengan produk-produknya dia. Lalu juga membagikan video-video tutorial-tutorial. Itu dia posting di IG, Facebook, dan di TikTok. Nah, selain media ini, dia ada media website sama blog, teman-teman. Nah, biasanya website sama blog ini untuk transaksi penjualan. Cuman bukan hanya penjualan, tapi Bu Ani ini memberikan konten-konten tips and trick juga, cuman dalam bentuk tulisan. Kalau semisal teman-teman cari di Google, semisal cara memilih baju olahraga yang baik. Nah, Bu Ani ini membuat artikel di dalam blognya dia, agar customer-nya itu tetap teredukasi di wadah media sosial lainnya. Selain melalui website untuk jualan dan menulis tadi, dia juga menggunakan email marketing, teman-teman. Dia membagikan promosi-promosi, lalu membagikan diskon-diskon itu melalui email. Nah, biasanya kadang kan kita ada keterbatasan juga ya, teman-teman. Kita nggak mungkin satu orang mengelola semua sosial media. Nah, saran dari aku, mungkin teman-teman bisa fokus dulu ke IG atau Facebook atau TikTok. Dari riset tadi kan teman-teman sudah tahu kan, customer-nya tuh aktif di mana. Nah, teman-teman fokus ngembangin itu dulu. Nanti untuk website ataupun email marketing ataupun media-media sosial lainnya itu bisa menyusul, teman-teman. Yang penting teman-teman harus tahu customer-nya itu aktif di mana, kembangkanlah di situ untuk media sosial. Nah, selain pembuatan konten-konten tadi, ternyata Bu Ani ini juga meningkatkan keterlibatan. Dia berkolaborasi dengan influencer-influencer, teman-teman, untuk meningkatkan jumlah followers-nya dia, brand-nya, toko pakaian olahraga tadi. Dia berkolaborasi dengan influencer atau dengan instruktur yoga mungkin, dengan para pendaki-pendaki atau atlet-atlet wanita untuk mempromosikan produk-produknya dia. Lalu juga dia bekerja sama dengan brand lain untuk mempromosikan produknya produknya Bu Ani dengan produknya brand lain yang diajak kolaborasi. Cuman perlu digarisbawahi bahwa kalau kita berkolaborasi itu pasti akan mengeluarkan biaya tambahan, teman-teman. Nah, kalau saran dari aku, biasanya aku berkolaborasi dengan bisnis yang pertama yang relevan dengan produk kita, yang kedua partner bisnis kita masih di tahap berkembang. Jadi kita sama-sama
masih berkembang, kita ajak kolaborasi bersama. Biasanya aku untuk menyiasati bahwa kita meminimalisir atau kita menekan biaya marketing itu melalui kolaborasi, mencari brand-brand yang memang sedang berkembang bersama-sama. Itu salah satu cara yang biasanya aku lakukan. Nah, tahap terakhir adalah mengukur keberhasilan konten marketing. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan KPI, lalu mengumpulkan data, dan menganalisis dan membandingkan. Maksudnya seperti apa? Yang pertama itu adalah kita tahu tujuannya, kita tadi kan sudah disebut. Kita sudah buat tujuan di step pertama, yaitu ingin meningkatkan followers atau meningkatkan kesadaran brand kita di sosial media. KPI-nya seperti apa? KPI itu tujuan yang harus kita capai. Goal atau target kita tuh harus mencapai apa untuk menyatakan bahwa kita tuh berhasil. Itu yang dinamakan KPI. Semisal tadi Bu Ami ingin mendapatkan followers, misal Bu Ami ingin mendapatkan followers 12 pengguna baru atau 12 user baru setiap minggunya. Itu yang dinamakan KPI. Terus semisal aku ingin kontenku tuh memiliki rata-rata like 12 like dengan 2 komen, misalnya gitu. Itu merupakan contoh KPI. Nah, dari KPI dan tujuan itu kita analisis lagi teman-teman. Kita analisis kayak semisal konten ini tuh memiliki komentar yang banyak, memiliki like jumlah tayangan yang banyak, memiliki like yang banyak. Terus gimana pengikut barunya? Apakah setiap minggu apakah tercapai 12 followers? Oh, ternyata tercapai nih. Itu teman-teman bisa analisis dari situ, dari data-data yang konten-konten yang sudah teman-teman posting itu teman-teman analisis lagi. Semisal oh ternyata dari target 12 pengguna baru setiap minggunya nggak tercapai. Itu teman-teman bisa analisis, kenapa nih nggak tercapai? Apakah kontennya kurang menarik, atau mungkin memang salah penempatan pemilihan media sosial yang dipilih. Semisal teman-teman memposting di Facebook, tapi ternyata followersku tuh banyak aktifnya di Instagram. Itu mungkin terjadi teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis data yang teman-teman punya. Dari menganalisis tadi, teman-teman bisa membandingkan data konten sebelumnya, bisa digunakan untuk strategi ke depannya seperti apa. Lalu ada yang keempat dan kelima adalah membuat penyesuaian tadi. Jadi setelah teman-teman tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, teman-teman mulai menerapkan strategi baru. Jadi kita kembali lagi ke step awal teman-teman. Jadi ini seperti lingkaran berputar teman-teman. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil konten, kita evaluasi, kita kembali lagi ke tahap awal. Apa sih kelebihan, apa sih kelemahannya. Dan ini akan terus berlanjut seperti lingkaran tadi. Kita nggak boleh cepat putus asa. Kita harus tetap melakukan siklus atau 5 step tadi secara berkelanjutan teman-teman. Itu merupakan salah satu gimana kita bisa tahu menciptakan konten yang bernilai, konten yang memiliki edukasi yang baik. Itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini tadi teman-teman. Si Bu Ani ini kan tujuan awalnya ingin meningkatkan kesadaran mereknya dengan meningkatkan jumlah pengikutnya. KPI-nya apa? Targetnya itu apa? Targetnya adalah jumlah pengikut baru, terus like dan komennya juga meningkat. Itu merupakan contoh KPI. Nah, mengumpulkan datanya, Bu Ani itu melakukannya mendapatkan datanya melalui Instagram. Karena kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman sudah setting Instagramnya ke bisnis, itu ada fitur analisis data. Jadi di situ teman-teman bisa menganalisis konten-konten mana yang memiliki jumlah komen yang banyak, komentar yang banyak, jumlah like yang banyak, jumlah mungkin orang-orang suka konten seperti apa tuh teman-teman bisa dapetin di Instagramnya itu sendiri. Nah, dari situ Bu Ani mulai membandingkan lagi teman-teman. Bu Ani mulai menganalisis mana sih yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa dipertahanin, mana yang bisa dikembangkan, mana yang harus di stop kontennya.
Itu Bu Ani sudah masuk ke menganalisis dan membandingkan konten-kontennya. Lalu Bu Ani membuat lagi teman-teman strategi di awal lagi dengan data yang sudah Bu Ani dapatkan ini. Lalu dari strategi baru ini mulai berlanjut, dia terus siklus lagi ke tahap kedua, penyesuaian dengan audiensnya. Nah, biasanya penyesuaian audiens itu bisa dilakukan hanya sekali saja. Semisal di awal, ketika teman-teman sudah menargetkan dengan benar nih customer teman-teman, itu biasanya tidak akan terjadi kesalahan. Kesalahannya tuh sangat-sangat minim. Cuman kalau ternyata dari tahap pertama sampai tahap kelima performanya belum bagus, mungkin teman-teman bisa mengulangi di tahap keduanya lagi, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan riset pasar lagi. Sebenarnya apa sih customerku yang ingin mau? Aku tuh ingin menyasar customer seperti apa. Itu teman-teman bisa mengulangi lagi. Jadi memang kalau dalam marketing itu butuh waktu, butuh konsistensi, teman-teman. Jadi bukan hanya langsung mendapatkan hasil yang instan, tapi teman-teman harus bisa membaca customer teman-teman tuh seperti apa. Nah, ini tren konten marketing. Jadi, aku riset juga, aku masih riset bahwa video dan konten-konten visual itu akan semakin populer saat ini. Jadi, usahakan teman-teman membuat konten-konten video, karena orang tuh lebih nyaman, lebih tertarik dengan Bikin populer, orang nggak baca. Video konten yang lebih video. Lalu manfaatnya teknologi AI dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah konten storytelling yang kuat dan otentik. Mungkin di awal teman-teman agak kesusahan dalam membuat konten bercerita itu seperti apa. Cuman kalau saran dari aku, teman-teman bisa memulai dengan hal yang sederhana tadi. Teman-teman bisa, semisal ada customer yang sudah berlangganan, teman-teman bisa bercerita. Teman-teman bisa menanyakan ke customernya itu, atau teman-teman membuat produk, filosofinya apa sih produk yang teman-teman buat, teman-teman jual itu seperti apa. Itu yang dinamakan storytelling. Cuman kalau online store masih susah untuk dibuat, itu bisa menggunakan konten-konten yang interaktif tadi. Kita memberikan informasi, kita memberikan nilai tambah terhadap customer kita. Itu. Yang ketiga adalah personalisasi konten berdasarkan preferensi audiens. Maksudnya gimana? Tadi kan kita sudah tahu nih target customer kita tuh siapa, masalahnya apa. Nah, dari masalah itu teman-teman bisa kembangkan untuk dijadikan konten yang memang terhubung dengan produknya tadi. Seperti contoh yang aku sebutin tadi, semisal bisnis furnitur. Ternyata tuh banyak loh orang-orang yang tidak tahu cara merawat meja seperti apa, cara merawat lemari biar tidak kayunya tidak dimakan rayap itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa tuh memberikan informasi-informasi atau eh, tips untuk merawat furnitur yang baik itu seperti apa. Jadi kan teman-teman bergerak di bidang furnitur bisnis, teman-teman bisa memberikan informasi ke customer teman-teman. Jadi bukan hanya menjual, tapi memiliki nilai lebih dari penjualan itu sendiri. Dan yang keempat adalah berkolaborasi, teman-teman. Teman-teman bisa berkolaborasi dengan brand-brand lain yang sedang berkembang. Itu sangat-sangat bisa dibilang cukup berdampak dengan peningkatan kesadaran merek dari bisnis atau brand yang teman-teman sedang buat. Dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi AI atau machine learning. Kemarin ada yang request bahwa gimana sih penggunaan ChatGPT. Mungkin teman-teman sekarang udah familiar dengan ChatGPT itu apa. Nah, kebetulan aku sedang akan ada mengadakan sesi lagi mungkin di setelah Lebaran ada khusus tentang ChatGPT, teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore lebih dalam pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan konten itu seperti apa. Dan kebetulan aku sebagai konten kreator juga kadang menggunakan ChatGPT, teman-teman, dalam membuat ide-ide baru. Ketika aku udah nggak ada ide, aku biasanya menanyakan ke ChatGPT. Dia akan memberikan ide-ide apa, itu sangat-sangat membantu aku dalam mengeksplor lebih konten-konten itu seperti apa. Nah,
tips mengembangkan strategi konten yang berkelanjutan. Di sini tipsnya ada 10. Aku mau jelasin satu-satu dulu. Yang pertama ada kenali dan pahami audiens. Kunci pertama adalah teman-teman harus tahu targetnya ke siapa. Teman-teman harus tahu teman-teman nih membuat konten untuk siapa. Ini tuh bisa dilakukan di step kedua tadi, teman-teman. Teman-teman bisa riset, teman-teman bisa tahu masalah customer-nya tuh apa. Itu di tahap 2. Dan ini menjadi tips yang pertama yang teman-teman harus pertimbangkan. Jadi harus mengenali dan pahami audiens teman-teman itu seperti apa. Yang kedua adalah tetap konsisten dengan merek. Jadi dalam pembuatan konten itu teman-teman harus istilahnya harus konsisten dengan brand atau citra atau brand teman-teman tuh ingin dikenal sebagai apa. Kemarin kan kita sudah membahas tentang branding ya teman-teman. Mungkin teman-teman ingin brandnya diingat sebagai brand yang ceria, pembawaannya ceria, membantu. Mungkin dari situ teman-teman harus konsisten dengan brandingnya teman-teman tuh seperti apa. Itu harus konsisten dalam pembuatan konten teman. Dan yang ketiga adalah berpikir jangka panjang. Yang seperti aku bilang tadi, konten marketing atau marketing itu tidak selamanya instan. Jadi teman-teman harus memikirkan jangka panjang. Intinya jangan pernah menyerah, teman-teman harus terus belajar, harus terus bereksplorasi karena sekarang digitalisasi atau dunia digital itu juga terus berkembang. Makanya marketing akan terus berkembang ke depannya. Jadi teman-teman jangan puas terhadap hasil yang sekarang, harus terus belajar dan mengikuti tren yang sedang ada. Lalu adalah yang keempat adalah gunakan format yang berbeda. Gimana maksudnya ketika teman-teman sudah memilih, oh aku ingin mengembangkan video aja nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi. Ketika teman-teman sudah fokus ke video, kan postingnya di IG, TikTok, atau Facebook. Nah, ketika ketiga media sosial tadi sudah berkembang, teman-teman bisa mencoba membuat artikel di website. Itu bisa menambah marketing teman-teman, brand teman-teman tuh semakin terkenal teman-teman. Jadi bukan hanya berfokus pada satu tipe konten, tetapi teman-teman bisa mengeksplor lebih konten-konten apa yang bisa kita buat selain dari video tadi. Yang kelima adalah memberi nilai tambah. Jadi seperti kata kunci presentasi hari ini adalah harus mengedukasi, harus relevan, harus memberikan nilai tambah. Itu kunci yang harus teman-teman ingat bahwa konten apa sih yang teman-teman buat harus memiliki dampak positif terhadap customer teman-teman. Dan yang keenam adalah terus menganalisis dan menyesuaikan. Ini kita harus menganalisis konten-konten apa yang sudah istilahnya sudah dikonsumsi oleh customer teman-teman, teman-teman harus analisis, teman-teman harus mengetahui konten apa yang menarik, konten apa yang tidak menarik, konten mana yang harus bisa dikembangkan lebih lanjut, konten mana yang harus udah nggak usah produksi konten tipe ini. Itu teman-teman harus tahu, harus bisa menganalisis dan menyesuaikan. Lalu yang ketujuh adalah jalin koneksi dengan audiens. Jangan cuma menjual produk, tapi gimana kita bisa mendengar customer kita, gimana kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol dengan audiens kita. Lalu yang kedelapan adalah berkolaborasi dengan pihak luar. Dan yang kesembilan, menginvestasikan waktu dalam riset. Jadi tadi tetap up to date, terus belajar, terus melakukan riset-riset terhadap customer teman-teman itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah beradaptasi dengan perubahan. Ini maksudnya gimana? Teman-teman bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Itu seperti tadi penggunaan ChatGPT, terus mungkin penggunaan media-media lain, media-media robotik atau digitalisasi lain yang teman-teman bisa gunakan. Itu merupakan salah satu tips dalam beradaptasi dengan perubahan. Ini tips terakhir teman-teman. Oke, mungkin dari tadi aku banyak ngomong, mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin kita bisa sharing-sharing di sesi Q&A sesi ini.
Ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Saya mau Halo bertanya, Kak, Kak. Oh, siapa dulu nih yang pertama tadi? Ya, saya kedua aja dah. Oke, oke. Yang pertama tadi, silakan. Dengan siapa ya? boleh saya Eka. Jadi saya mau bertanya. Hmm, Tadi kan disebutkan bahwa kita harus membuat konten yang sesuai dengan target audiens atau target pasar lah seperti itu. Kemudian hmm. ketika sudah membuat konten, gimana sih caranya kita bisa memastikan bahwa konten itu benar-benar sampai ke target market atau target pasar yang kita tuju? Itu yang Oke, pertama. Terus yang kedua, eh, misalkan ini kita sudah membuat konten yang sudah apa namanya sudah berkualitas, sudah bernilai dan relevan seperti itu. Tetapi kadang di beberapa media sosial itu sering tertutupi dengan konten-konten yang lain. Nah, itu gimana cara atau solusinya? Seperti itu aja sih Kak untuk oke. pertanyaan saya. Siap. Aku manggil Beli Eka ya berarti ya, panggilannya. Boleh Kak, boleh. Oke, jadi Beli Eka yang pertama tuh, gimana kita menargetkan, gimana kita bisa tahu nih bahwa konten kita tuh tepat sasaran gitu ya. Itu tadi, kita balik lagi ke step kedua. Sebentar. Step kedua tuh tentang, sebentar, tentang pemilihan target audience. Bentar. Jadi, gimana kita bisa mengetahui bahwa konten kita tuh tepat sasaran adalah sebelumnya kan kita sudah melakukan riset nih, Beli Eka. Kita tahu customer kita tuh umur berapa, dia cowok atau cewek, atau dia memiliki gayanya hidupnya tuh seperti apa. Terus misal dia tuh kebiasaannya tuh main IG kah, atau main TikTok kah, atau main Facebook kah. Terus apakah dia menyukai konten-konten yang menjual, atau yang hanya menjual aja, atau mungkin konten-konten ada informasi-informasi, itu kita bisa gali di dalam riset market. Aku nyebutnya riset market ya. Atau kita mendapatkan informasi terhadap customer kita. Itu merupakan aspek penting yang Beli Eka harus lakukan. Nah, gimana caranya? Itu tadi ya, kita bisa menggunakan riset online. Biasanya aku menggunakan Google Form. Jadi, aku ngelis pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin aku dapatkan jawabannya dari customerku untuk membuat konten itu sendiri. Semisal tadi, kalau semisal riset online itu susah, nanti Beli Eka bisa menanyakan ke kerabat terdekat. Semisal tadi, aku punya produk sepatu futsal nih, kan biasanya orang-orang kan tertarik yang biasanya bermain futsal itu kan kebanyakan cowok ya. Nah, teman-teman bisa nih, Beli Eka bisa menanyakan ke saudaranya atau ke kerabatnya atau ke temennya, kamu tuh suka sepatu yang gimana? Terus kamu tuh biasanya cari informasi sepatu futsal itu di Facebook kah, di Instagram kah, atau di mana? Terus Beli Eka juga bisa tanya, eh, biasanya kamu cari di akun apa sih? Nah, mereka bisa mengeksplor atau kepoin akun-akun yang disebutkan temannya Beli Eka tadi. Dari situ menciptakan sosok sebuah personifikasi tadi. Kita mengibaratkan kita menciptakan seseorang gitu. Misalnya tadi, ini Bu Ani tadi kan udah riset-riset itu, dia menciptakan namanya Active Ami, atau Ami sih aktif dan bersemangat. Dia tahu bahwa Ami ini tuh audiensnya tuh aktif di IG sama Facebook. Makanya dia fokusnya di IG sama Facebook. Cuman yang aku bilang tadi, Bleka, kita di dunia marketing tuh tidak pasti bahwa akan berhasil. Kita hanya bisa memaksimalkan strategi kita seperti apa. Makanya dalam siklus ini tuh kita harus ada yang namanya menganalisa tadi. Gimana, apakah sudah tepat atau belum. Kalau memang belum tepat, kita bisa melakukan riset di awal lagi. Kita bisa menanyakan customer kita tuh sebenarnya siapa dan apa. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, gimana sih biar kontennya kita tuh tetap
ikut istilahnya bisa bersaing dengan konten-konten yang sudah ada ya. Yang pertama adalah kita harus tahu tujuan konten kita tuh seperti apa. Tujuannya apa? Kita harus tahu. Kita harus memberikan nilai tambah tadi seperti apa. Kita harus mengedukasi. Memang kalau di awal-awal tuh susah kita untuk bersaing. Cuman kita intinya jangan cepat menyerah. Kita harus tetap konsisten dalam pembuatan konten itu. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu nih, konten yang sedang trending itu seperti apa. Kita bisa memanfaatkan momentum-momentum itu untuk mempromosikan produk kita juga, mempromosikan produk kita juga. Semisal sekarang kan lagi memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan BK. Kita bisa memanfaatkan suasana-suasana Lebaran atau suasana-suasana Ramadan ini di dalam konten kita. Misalnya nih, kemarin Kak Dita kan jualan, ada contoh eh, bisnis roti. Nah, itu kita bisa memanfaatkan produk yang kita jual, bisnis roti itu dengan momentum Ramadan ini. Jadi kan semua orang kan pasti mempromosikan takjil. Mereka membicarakan takjil lah. Mereka membicarakan menu buka puasa seperti apa. Nah, dari situ kita bisa meng-create atau kita bisa membuat konten yang relevan dengan momentum yang sedang berjalan itu seperti apa. Atau konten-konten trending yang lain itu seperti apa. Itu salah satu menyiasati bahwa agar konten kita tuh nggak tenggelam gitu, teman-teman. Itu Beli Eka. Apakah sudah menjawab? Siap, terima kasih Kak, sudah sangat menjawab. Siap, nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di grup, nanti biar tim The Network yang mungkin bisa meneruskan ke saya gitu. Ada lagi teman-teman? Ya, saya. Yap. Ya, gimana Kak? Saya kan kebetulan punya media sosial, Nah, yaitu Bui Dewa Official. Nah, oke. di TikTok itu sudah ada sekitar 17.500. Kalau di Instagram ada ratusan, dan di bukan ratusan ribu kok di Instagram sama di YouTube. Nah, eh, kan sekarang tuh lagi banyak ya konten-konten itu yang buat cerita, tapi dia itu eh, bukan wajahnya kelihatan, tapi kayak bercerita, kayak di dubbing. Nah, Oke. itu bagaimana cara membuatnya? Kan kalau bercerita langsung, misalnya wajahnya ada itu kan kelihatan gitu, kelihatanlah dirinya, wajahnya gitu, bahwa ini sedang bercerita. Nah, kalau misalnya untuk mencari bahan-bahan untuk gambar-gambar yang akan diceritakan itu bagaimana ya? Kalau teks itu kan kita bisa menggunakan chat GPT untuk mencari ceritanya itu gitu. Terima kasih. Oke. Berarti aku simpulin kalau pertanyaannya adalah gimana kita bisa mendapatkan foto-foto atau video-video yang bisa dijadikan konten seperti itu ya. Jadi kita tinggal istilahnya ngomong aja, cuman videonya tuh kita dapatnya dari mana gitu kan. Jadi aku biasanya ada website yang bisa kita dapat foto gratis ataupun video gratis. Itu aku biasanya pakai Freepik ataupun pakai Canva, ataupun nanti aku bisa share juga ke tim The Network list-list website apa yang biasanya aku pakai. Nah, biasanya dari situ aku cari-cari video-video mana yang memang kan ada free, ada yang berbayar. Biasanya aku ngambilnya yang free aja sih. Aku ngambil yang free, nanti mungkin aku bisa share juga eh, video-video yang aku pakai itu dari website mana aja gitu. Maaf Kak, kalau video yang diambil itu kalau di Canva itu nggak kena copyright Kak ya? Enggak, karena kita kan Takutnya sudah. ada terkena copyright, jadinya nggak bisa dipakai gitu. Atau video-videonya gitu Kak. Terima kasih. Nah, biasanya kan karena kita mengambilnya itu dari website yang memang menyediakan videonya itu beli. Jadi kemungkinan untuk copyright itu kecil. Dan biasanya aku sudah mempraktekkan juga ada beberapa videoku yang aku ambil dari Canva, aku ambil dari website yang memang menyediakan jasa-jasa video yang memang untuk digunakan
pembuatan video itu biasanya aman sih, sejauh ini aman. Nanti untuk detail websitenya aku bisa share melalui tim The Network ya. Ada lagi teman-teman? Ada Kak. Gimana Kak? Ya. Kalau saya mau bertanya tentang poin memahami audiens, poin 2 itu Kak. Oke, ya. Memahami audiens yang ditargetkan. Saya kan punya usaha di bagian jasa. Fokusnya jasa keuangan. Suku bunga, kayak begitu. Oke. Pertama, target audiens target audiens saya kebetulan itu masih kerabat, masih teman-teman. Jadi saya lebih ke manual. Oke. Ya, ke manual. Nah, berjalan waktu ternyata ada resiko yang saya dapat. Nah, dari tadi untuk kelas ini saya sempat berpikir bagaimana saya bisa lebih dominan paham untuk memahami audiens ini, lebih paham lagi, karena secara manual saja saya mengalami risiko. Bagaimana strateginya ketika risiko itu saya bisa bisa di dalam bentuk konten, maksudnya bukan ditampilkan dalam bentuk konten, tapi bagaimana mensiasati dalam bentuk konten yang akhirnya secara perlahan risiko yang saya dapatkan secara manual itu bisa diperkecil, bahkan hilang. Oke, berarti Kak Asni ya ini ya. Kak Asni berarti sudah tahu audiensnya yang disasar tuh seperti apa melalui kerabat-kerabat. Cuman audiens saya yang pertama ini saya telusuri dan memahaminya secara manual, karena audiens yang pertama saya ini kerabat, teman-teman. Tapi ternyata ada juga risiko. Oke. Jadi saya mencoba memperkecil risiko itu dengan bisa mengedukasi atau bagaimana lewat konten. Oke, berarti Kak Asni sudah tahu target audiensnya, sudah tahu masalah apa yang sedang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu merupakan poin penting Kak Asni yang bisa Kak Asni kembangkan untuk audiens lain yang secara lebih luas ya, untuk mencakup audiens lain. Jadi Kak Asni itu udah tahu nih pembuatan kontennya tuh untuk menyelesaikan masalah dari target audiensnya. Semisal tadi tentang suku bunga ya Kak, tentang finansial ya, tentang keuangan ya. Iya Kak. Ya, mungkin tentang keuangan nih. Semisal nih ya teman-teman, karena mungkin ada contoh juga dari teman kerabatku juga, dia juga di keuangan. Mungkin dia paham tentang semisal tentang perpajakan nih. Dia tahu masalah-masalah apa yang memang target audiensnya dia tuh alami. Semisal gimana sih cara menghitung pendapatan pajak pendapatan yang baru, PPh yang baru semisal gitu ya. Itu kan dia tahu nih kegelisahan customer-nya dia tuh seperti itu. Makanya dia dijadikan konten apa sih perbedaan perhitungan pajak yang lama dengan yang baru. Dia memberikan konten-konten edukasi-edukasi seperti itu. Nah, dari konten-konten seperti itu kan bisa mengurangi resiko-resiko yang muncul atau masalah-masalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah calon customer-nya itu. Jadi, dari situ teman-teman bisa mengembangkan lagi nih, bisa mendapatkan masalah-masalah baru dari customer atau
calon customer yang baru. Sebentar, bingung nggak Kak dari penjelasan gue tadi? Atau gimana ya? Jadi yang pertama tuh Kak Asni sudah tahu tadi masalahnya seperti apa dan audiensnya dia seperti apa. Dari situ bisa mengembangkan lebih lanjut di media sosial. Nah, dari media sosial kan kontennya bisa menyebar secara luas. Dari konten yang menyebar secara luas itu, Kak Asni bakal dapat customer baru nih, atau followers baru, atau target audience yang baru. Nah, dari target audience yang baru itu akan muncul permasalahan-permasalahan lain, Kak. Dari permasalahan-permasalahan lain itu, eh, Kak Asni bisa mengembangkan konten-konten baru. Cuman itu kadang tidak relevan dengan bisnis yang Kak Asni jalankan. Nah, akan lebih baik Kak Asni harus riset lagi nih, Kak. Apakah memang customer yang datang, yang customer barunya Kak Asni atau target audience barunya Kak Asni itu memang relevan dengan produk atau jasa yang sudah Kak Asni buat dengan rincian-rincian yang Kak Asni buat. Mungkin dari Kak Deta ada tambahan yang lebih paham tentang riset market, mungkin Oh, bisa memberi tambahan ke Kak Asni. ya, aku coba kasih tambahan sedikit, Kak Asni. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sedang mengelola suatu usaha itu, kita ada namanya existing market, market yang sekarang itu, customer, dan ada aspirasi customer. Sebenarnya kan saat ini kan Kak Asni punyanya itu adalah existing customer, yaitu pelanggan yang sekarang ada, ya kan? Kak Asni bisa pelajari dari situ untuk memahami marketnya. Tapi Kak Asni juga bisa memahami market dengan cara coba bangun market yang seperti apa yang Kak Asni inginkan. Nah, itu namanya aspirasi market, aspirasi target market. Nah, dari misalnya customer yang sekarang, Kak Asni boleh sebutkan nggak customer yang sekarang itu kira-kira secara demografi kayak gimana? Usia, terus mungkin pekerjaan. Ya, kebanyakan untuk customer saya itu kebanyakan di umur yang 35 ke atas. Oke, 35 tahun ke atas. Kemudian, otomatis pekerjaan ada. kalau untuk pekerjaannya bagaimana? Kalau fokus usaha saya ini fokusnya yang ada pekerjaan. Pokoknya customer-nya ada pekerjaan. Oh, Kalau yang gitu. Jadi mereka punya pendapatan rutin gitu ya? ya, ada usaha Oke. atau pendapatan pasti. Oke. Jadi mereka laki-laki atau perempuan usia 30 tahun ke atas, kemudian memiliki pendapatan rutin gitu. Itu adalah profil customer yang dimiliki Kak Asni sekarang. Itu Kak Asni bisa kembangkan lewat situ, kembangkan konten dan edukasinya itu dengan mempelajari kebiasaan-kebiasaan keseharian dari orang-orang tersebut yang punya profil kayak gitu tadi. Nah, tapi di samping itu, Kak Asni bisa juga pelajari Kak Asni ini, tapi sebenarnya pengennya customer Kak Asni ini rentang usianya tuh lebih luas gitu. Misalnya rentang usianya itu adalah Kak Asni pengennya itu 21 tahun sampai 40 tahun gitu ya. Nah, itu dari rentang usia yang lebar itu 21 sampai 40 tahun itu mereka punya kebiasaan, punya keseharian yang berbeda-beda, punya habit yang berbeda-beda. Kak Asni bisa pelajari dari masing-masing rentang usia. Misalnya itu bisa dibagi dua misalnya. 21 tahun sampai 35 mereka memiliki kecenderungan kebiasaan yang hampir serupa. Lalu 36 sampai 40 itu mereka punya kecenderungan keseharian yang serupa juga gitu. Jadi kayak satu generasi gitu loh Kak Asni. Misalnya saya satu generasi umur
tahun 90-an gitu kan satu generasi. Tapi ketika masuk dengan generasi kayak yang kelahiran 2000-an ke atas, itu saya kadang udah sulit nyambung dan saya memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka gitu. Nah, aspirasi target market ini itu bisa Kak Asni pelajari untuk developing untuk apa ya? Untuk kembangkan lagi konten-konten dan edukasi yang Kak Asni pengen sampaikan kayak gitu. Pertanyaanku, apakah customer yang dimiliki Kak Asni sekarang itu adalah profil customer yang Kak Asni inginkan? Kalau customer sekarang sebenarnya masuk sih, karena saya melihat dari sudut pandang bagaimana kemapanan Kemapanan ya. Kemapanan. Jadi untuk sekarang saya pikir itu menurut saya masuk, tapi saya juga kayak tadi kakak bilang, rindu punya usaha yang lebih luas lagi. Iya. Ya. Makanya Mungkin saya juga bisa dikembangkan. Bagaimana jangan berfokus pada orang tua, usia yang termasuk orang tua, tapi saya juga rindu untuk yang masih lebih muda juga gitu ya, untuk persiapan mereka ke depannya gitu kan. Nah, tapi kendalanya sering saya temukan kalau yang masih muda terkadang masih sama orang tua. Betul. Terkadang masih sama orang tuanya, itu yang membuat saya lebih menjurus ke orang tuanya saja. Oh gitu. Mungkin kalau aku boleh kasih masukan di situ, konten-konten yang disiapkan untuk orang-orang yang atau target market itu yang lebih muda, itu bisa mindsetnya, kerangka berpikirnya itu dibikin, mereka mungkin sekarang belum punya uang gitu ya, belum punya pendapatan tetap gitu, belum mapan. Tapi ke depan mereka nih harus mapan dan mereka harus misalnya kalau tadi Kak Asni ini ya jasanya kayak pengelolaan keuangan ya. Iya Kak. Ya, nah jadi ke depannya mereka akan bisa kelola keuangan mereka kayak gitu. Mungkin bisa dikembangin dari situ. Begitu tambahan dari aku, Ipo. Terima kasih. Terima kasih Kak Dika. Ada lagi teman-teman? Oh iya, penjelasan itu tadi sebenarnya tidak hanya tertutup untuk ininya Kak Asni aja ya, untuk usahanya Kak Asni, tapi juga untuk semua usaha. Jadi semua usaha itu juga memiliki udah punya pelanggan, tapi mereka juga pengen punya pelanggan yang seperti apa. Nah, itu juga bisa dikembangkan dari situ. Itu berlaku untuk semua usaha ya teman-teman. Itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kak, ya Bli. Aku ada beberapa pertanyaan. Tadi ada hubungannya juga hampir mirip sih. Udah ditanyakan sama Bli Dewo tadi. Masalah tool apa saja sih yang aplikasi gratis tuh yang bisa kita bikin video atau foto untuk konten gitu loh. Oke. Yang kedua tuh kalau kita udah bikin konten tuh timing yang pas tuh, waktu yang pas tuh kapan itu loh, biar nggak tenggelam sama postingan-postingan yang lain itu. Oke. Jadi dan yang ketiga tuh mungkin ada beberapa teman yang punya follower medsosnya itu nggak lebih dari 1000. Saya tuh nggak sampai loh lebih dari 1000 tuh. Kadang-kadang ada orang lain follow saya nggak follow back gitu, atau nggak saya IDD gitu loh, karena terlalu saking banyaknya itu.
Karena tujuan medsos itu kan bukan untuk jualan awalnya gitu. Tapi gimana sih biar cepat tuh mendatangkan follower sampai ribuan itu bagaimana caranya gitu loh. Dan yang terakhir nih masalah ada saya punya masalah di Instagram dari dulu nih. Waktu pertama kali saya bikin Instagram kan saya udah daftar gitu kan. Seminggu lagi mau login itu tapi nggak bisa gitu loh. Terus saya coba nggak bisa dan dan nggak bisa itu saya bikin akun baru dengan email baru. Saya daftar baru, kemudian seminggunya lagi saya login tapi nggak bisa gitu. Dan yang ketiga kalinya saya bikin Instagram melalui akun Facebook. Ketika daftar udah bisa, dan loginnya udah bisa gitu. Ketika saya browsing di Google, itu nama saya, tapi yang muncul bukan akun Instagram saya yang aktif gitu Mas. Tapi yang muncul malah akun Instagram saya yang nggak aktif, yang nggak bisa saya login. Nah pertanyaannya gimana caranya menghapus atau menghilangkan akun Google lama ini yang di Google, akun Instagram yang lama ini di Google gitu loh Mas. Oke. Ya gitu kan. Nggak bisa sih saya ini cara mengatasinya itu. Oke. Aku Gimana akun Instagram kita yang aktif tuh lebih muncul di awal daripada akun yang udah nggak aktif gitu Mas. Ya, Oke. gitu. Oke, siap. Jadi yang pertama nanti aku list aja aplikasi-aplikasi apa yang biasa aku pakai, terus bisa dapet konten-konten video, gambar itu dari mana. Nanti aku bisa list dulu. Nanti aku kirim ke tim The Network, nanti biar teman-teman bisa coba juga ya. Nanti aku list dulu. Terus yang kedua tadi, timing yang tepat untuk posting konten tuh kapan? Itu sebenarnya kalau dulu itu tuh ada jam-jam aktif atau kita nyebutnya prime time, atau di mana orang tuh banyak menggunakan sosial media. Dulu itu di jam 7 malam sampai jam 9.10-an. Kalau pagi itu di jam 9, di jam 8 sampai jam 10 pagi. Cuman itu sudah tidak berlaku beli putu. Jadi sekarang tuh semua orang bisa mengakses sosial media tuh kapanpun. Jadi kalau saran dari aku, biasanya aku mencoba di jam-jam yang berbeda. Nah, dari jam-jam berbeda ketika kita sudah sering posting di jam-jam berbeda, itu kita bisa tahu nih audience atau followers kita tuh aktif di jam tertentu itu. Misalnya hari ini aku posting di jam 3 sore, hari Senin aku posting di jam 6 sore, hari Selasa aku posting di jam 10 pagi. Oh, ternyata dari 3 hari ini yang paling ramai tuh di jam 10 pagi dan yang paling sedikit tuh di jam 3 sore misalnya. Jadi dari itu aku bisa meng-set schedule atau meng-set jam jadwal postingku tuh di antara jam 10 dan tidak akan posting di jam 3. Kurang lebih seperti itu cara menganalisanya. Cuman kalau sekarang di Instagram tuh sudah ada fitur analitik tadi teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah menggunakan Instagram yang bisnis, teman-teman bisa cek kapan followers dari teman-teman, audiens teman-teman itu aktif. Itu bisa diketahui jam berapa dan hari apa paling aktif tuh bisa diketahui dari situ. Dan pertanyaan ketiga, gimana cara meningkatkan followers yang banyak dengan waktu yang instan? Sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita gunakan. Kalau gampangnya, kalau pengen cara paling kotor nih teman-teman, itu bisa beli followers. Cuman kan itu kita tidak tahu target audiens kita ke siapa. Itu sangat-sangat hal yang harus teman-teman hindari. Caranya gimana? Caranya tadi, kita harus buat konten-konten yang relevan dengan target audiens kita. Kita harus tahu audiens kita tuh seperti apa, masalahnya seperti apa, kita kembangkan dari situ. Karena kita sudah tahu, kita sudah bisa, istilahnya kita bisa menjawab permasalahan customer, maka akan muncul customer-customer, calon-calon customer yang memang relate dengan konten-konten kita tadi teman-teman. Jadi intinya kita harus tahu tujuannya itu untuk apa. Selain itu kita juga harus pintar membaca apa yang sedang trending tuh seperti apa. Apa
yang sedang dibicarakan orang tuh seperti apa. Cuman kalau konten trending gitu, tidak semua konten bisa kita aplikasikan terhadap bisnis kita. Itu balik lagi, branding kita, bisnis kita tuh mau dikenal orang seperti apa. Kan nggak mungkin kan, kalau kita jualan seperti tadi, jasa keuangan, atau jasa tentang edukasi keuangan. Kan nggak mungkin kita menciptakan konten yang joget-joget. Padahal itu lagi viral. Itu salah satu contoh kita gimana melihat topik yang sedang trending itu apa dan memilahnya untuk dijadikan konten yang memang sesuai dengan bisnis atau branding kita. Dan yang ketiga mungkin kita harus konsisten beli putu. Kita bisa instan, kita bisa menggunakan cara-cara lain seperti memasang iklan gitu-gitu kita bisa. Cuman kan itu harus mengeluarkan biaya. Nah, cara organiknya gimana? Kita harus konsisten dalam membuat konten itu. Kita harus menganalisis juga gimana sih konten yang setelah kita posting kan kita ada hasilnya banyak, like-nya kah, atau like-nya sedikit, komentarnya banyak kah, itu kita bisa analisis. Konten-konten apa yang memang customer kita tuh sukai, audiens kita tuh sukai seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak bisa login ke akun ya tadi. Dan gimana menghapus akun. Itu biasanya aku menghapus akun tuh aku harus masuk dulu ke akun yang memang akunku beli. Jadi aku masuk, terus aku delete account. Cuman kan karena ini kita tidak bisa masuk ya. Itu biasanya kita ada, setauku ada request melalui email ke Instagram. Cuman aku tidak yakin, maksudnya aku belum pernah mencoba itu. Nanti mungkin habis ini aku bantu cariin gimana biar menghapus konten ketika kita tidak bisa masuk ke konten itu. Maksudnya ke akun itu gitu. Nanti aku bantu cariin gimana prosesnya. Nanti aku juga sampaikan ke tim The Network gimana langkah-langkahnya seperti apa gitu. Gini, Bli, saya udah beberapa kali untuk mencoba menghapus akun itu melalui email, tapi tidak bisa sama sekali gitu loh. Tapi bagaimana caranya itu biar ketika kita mengeklik nama kita di Google itu yang muncul adalah Instagram yang aktif sekarang ini loh, bukan yang udah nggak aktif itu gitu. Tapi yang muncul tetap si akun yang nggak aktif, karena kan yang akun yang aktif sekarang ini saya loginnya pakai akun Facebook gitu. Oke, mungkin kalau muncul tidaknya di Google itu nanti kan itu istilahnya berhubungan dengan mesin pencarian Google ya. Dan kebetulan saya tuh bukan expertise atau saya tidak memiliki background di Google, mesin pencarian Google. Nanti mungkin aku bisa berkonsultasi ke temanku yang memang paham tentang website. Nanti aku coba bantu tanyakan gimana biar bisa pencarian Instagram ketika mencari nama di Google tuh muncul yang aktif gitu ya. Nanti aku coba bantu cariin jawabannya ke temanku. Mungkin temanku bisa tahu caranya gimana, Bli. Nanti aku infoin lagi. Oh iya, oke, thanks. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kak, saya Kak. Gimana Kak Asni? Kak, saya mau tahu apakah untuk kelas kita ini ada sesi kelas yang memaparkan tentang perizinan usaha, keabsahan usaha. Karena menurut saya pengalaman usaha yang saya kelola, otomatis salah satu branding yang dilihat audiens customer kita itu tentang keabsahan usaha kita itu. Oke, berarti tentang legalitas gitu ya? Ya, apakah ada untuk kelas kita ini ada sisi yang berbicara tentang keabsahan produk. Oke, berarti terkait ya aku juga pernah mendapatkan klien-klien gitu yang dia bertanya legalitas tentang bisnis kita. Itu bagus masukannya dari Kak Asni. Nanti kalau sejauh ini dari silabus kan belum ada tentang keabsahan atau legalitas tentang bisnis ini. Mungkin nanti aku bisa mengusulkan ke tim The Network apakah kita memungkinkan untuk ada sesi tambahan. Seperti kemarin kan ada usulan untuk
SEO, SEM, dan ChatGPT. Nah, kebetulan kemarin aku udah menemukan trainer yang bisa untuk mengisi sesi, dan kebetulan aku mengeplan di setelah bulan puasa. Nanti coba aku usulkan lagi untuk terkait keabsahan legalitas dari bisnis ini ya, Kak Asni. Iya, Kak. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Mungkin sekarang udah hampir jam 12 nih, dan kita udah dari jam 10 tadi. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin di sesi ini ingin bertanya tapi lupa, nanti mungkin bisa, kalau ingin ada pertanyaan lagi bisa langsung chat tim The Network nanti biar bisa diteruskan ke tim trainer. Dan di sesi ini aku akhiri dengan tugas individu lagi teman-teman. Jadi kemarin Kak Dita sudah memberi tugas, hari ini aku mau memberi tugas lagi. Jadi tugasnya itu tentang konten marketing. Teman-teman, aku ada sebuah case atau permasalahan tentang brand Indocraft Furniture. Jadi Indocraft Furniture ini adalah merek furniture lokal di Indonesia yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan sentuhan seni dan desain yang unik. Mereka memiliki tujuan untuk memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia melalui produk furniture mereka. Target customer-nya dan data pendukung untuk demografis, mereka menyasar masyarakat Indonesia yang berusia 25-45, terutama mereka yang memiliki minat tentang dekorasi rumah, seni, dan kualitas produk lokal. Psikografisnya yaitu orang-orang yang menghargai keunikan dan keaslian dalam desain interior rumah mereka, orang-orang yang mencari furnitur yang mencerminkan identitas budaya Indonesia dan mendukung produk lokal. Dan dari perilaku, data perilaku, dia aktif di media sosial, mencari inspirasi dan informasi tentang desain interior, dan tertarik pada cerita di balik merek. Pak Budi selaku owner merekrut teman-teman sebagai manajer marketing. Dan Pak Budi ini menyuruh teman-teman untuk membuat konten marketing untuk brand Indocraft beserta alasannya. Di sini aku kasih tips untuk mengerjakannya, yaitu teman-teman bisa menggunakan elemen kunci atau strategi konten marketing 5 tahap yang sudah aku jelasin tadi, teman-teman. Jadi dari data ini, teman-teman bisa membuat strategi dari 5 tahap tadi. Dan kebetulan di tahap kedua atau menentukan target audiens ini sudah aku sebutkan. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tahap 1, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Dan tugas ini masih sama kayak Kak Deta, dikumpulkan 1 minggu dari sekarang, jadi di hari Minggu depan, di hari Minggu depannya, itu dalam bentuk Word, nanti bisa teman-teman share di WA, gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tugasnya apa, bikin foto apa video apa semacam, cuma tes saja. Semacam ide saja beli putu, jadi tidak perlu bikin video, tidak perlu bikin Oke, foto, oke. tapi cuma konsepnya seperti apa gitu. Aku pengen melihat Oh, ide-ide teman-teman yang kreatif ini seperti apa gitu. Halo, Iya, gimana Kak? nah, saya ingin bertanya, ini tugas ini yang kita buat ini, ini hanya bentuk apa tulisannya sesuai dengan cerita begitu dengan apa dengan brand ini yang kita sesuai brand yang Indocraft yang ilustrasi ini yang kita ceritakan itu ada gambaran hanya ini hanya bentuk dalam tulisan aja ya. Iya, benar. Hanya tulisan aja. Jadi hanya strateginya seperti apa. Ya Jadi kerangka teman-teman, ceritanya ya gitu ya. iya benar. Jadi teman-teman tidak perlu membuat video, tidak perlu membuat foto. Jadi hanya konsepnya itu seperti apa gitu. Oh ya, oke oke. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan terkait tugas ini? Ada yang saya tanya tadi yang di kolom chat itu yang Mbak siapa tadi? Sebentar. Mbak data apa itu apa videonya tadi itu lewat mana itu di
Oke, jadi yang di kolom chat Yang itu, tadi di-share di chat itu. oke, jadi itu Ya, web. sudah terhapus. Oke, nanti aku Mau coba pakai web. bantu. Ya, nanti aku coba bantu Kak untuk nulis apa aja website-website yang bisa dapat video gratis, foto gratis yang bisa kita gunakan untuk konten. Nanti habis ini aku list, nanti aku kirim ke tim The Network. Ya, soalnya kita ini masih awam ini belum tahu tentang apa, masih kita perlu belajar juga tentang hal-hal marketing, konten, branding ini. Oke, siap-siap Kak. Nanti aku coba dulu ya aplikasi. Ya, ya. Siap. Oke. Ada lagi Kasih. teman-teman? Ya, sama-sama Kak. Ada lagi? Kayaknya udah pada semangat nih mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, aku akhiri sesi hari Minggu ini konten marketing. Terima kasih teman-teman yang sudah join, sudah mau belajar bersama tentang konten marketing. Aku kembalikan ke Bli Kadek dan tim The Network. ya. Terima kasih Mas Kama dan terima kasih juga untuk teman-teman sangat aktif sekali kelas hari ini ya. Diharapkan nanti tugasnya dikerjakan dan ada link untuk menyetor tugasnya nanti dan teman-teman juga perlu mengisi post test ya sebagai salah satu persyaratan dari pelatihan ini. Mungkin sebelum kita akhiri bisa foto bareng lagi ya untuk dokumentasi. Bisa dinyalakan untuk kameranya teman-teman. Untuk Wisnu dan Mbak Ganis bisa bantu. Oke, sudah siap ya. Semuanya yang belum dinyalain boleh nyalain dulu. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya di hari Rabu ya. Seperti biasa jam 7 malam. Gitu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Terima Ya, kasih. makasih teman.